Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, dan seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Kembali di pagi hari ini saya menyapa Ibu Bapak semua yang tentunya sedang mempersiapkan diri atau baru saja kita membuka mata kita dan kita melihat indahnya pagi yang Tuhan sudah berikan. Karena itu mari kita bersama-sama tunduk sejenak untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala pengasihan-Nya. Dan kita juga memohon dalam bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti akan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pagi yang indah, kami semua dapat kembali menikmati hari yang baru. Kami percaya semua yang kami nikmati ini karena kasih dan karunia dari Tuhan Yesus saja. Mengawali langkah kami ingin terlebih dahulu Tuhan persiapkan dan bekali kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi kami, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayat 21 sampai dengan 24. Penekanannya pada ayatnya yang ke-22 yang mengatakan demikian. Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, Allah yang bertahta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Nabi Yesaya kembali mau menjelaskan kepada bangsa Israel yang pernah melupakan Tuhan dengan segala kuasa dan kekuatannya. Yesaya mau mengembalikan keberadaan Israel untuk mengingat kembali tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kata Nabi Yesaya tadi, Allah telah membentangkan langit sedemikian. Itu membuktikan Yesaya sedang mengembalikan keyakinan Israel kepada Allahnya. Yang beberapa waktu yang lalu mereka sudah meninggalkan Allah Israel. Mereka sudah melupakan Allah. Mereka sangat berbangga dan mereka tidak mendengar seruan Nabi Yesaya. Yang pada akhirnya Tuhan pun meninggalkan mereka. Dan karena itu Yesaya dalam menubuatkan tentang karya keselamatan Allah, mengajak Israel untuk memberikan semacam penyegaran iman mereka. Untuk kembali percaya bahwa Allah itu tidak ada yang membandinginya. Tidak ada yang setara dengan Dia. Allah itulah yang membentangkan langit. Allah itulah yang menciptakan semua seisi bumi ini. Termasuk Allah yang telah menyelamatkan bangsa Israel dan sedang dalam rancangannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita juga harus mengakui kadang ketika kita jatuh, ketika kita penuh dengan pergumulan, kita menyadari, kita diajak untuk merefleksikan diri kita. Betapa kita sudah melupakan Tuhan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Kita juga harus akui, kita sering melupakan apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup kita. Bahkan ketika kita sukses, ketika kita berhasil, kita mengatakan itu kekuatan kita, itu semua hasil kerja kita. Padahal di balik semua usaha kita, ada tangan Tuhan yang begitu hebat, yang membuat kita semua berhasil. Peristiwa Israel yang jatuh dalam pembuangan menjadi sebuah peringatan kepada kita. Tuhan bisa saja menghancurkan semua yang kita banggakan kalau kita sudah melupakan Dia.
Karena itu, melalui bacaan pagi hari ini, Yesaya ingin mengingatkan Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Mari kita percaya dan mari kita perbaharui iman percaya kita kembali. Mari kita segarkan iman kita melalui pembacaan Alkitab ini. Bahwa sesungguhnya Allah telah membentangkan langit. Allah telah menciptakan semuanya. Dan semua yang kita dapati berasal dari tangan Dia. Berasal dari kasih-Nya. Dan berasal dari kuasa-Nya. Mari saudaraku, jangan kita melupakan Dia. Tapi tetaplah percaya bahwa segala yang kita dapati, semua yang kita peroleh hari ini, bahkan hari ini kita dapat berdiri, semua itu karena kasih Tuhan dan kuasa-Nya. Maka kita pun diberkati dimanapun kita berada. Maaf. Karena itu saudaraku, mari kita lanjutkan hidup ini. Mari kita tetap percaya. Maka Tuhan pun datang dengan kuasa-Nya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu dan mengingatkan kami. Hari ini kami pun mau menyerahkan diri kami di bawah kuasa Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan memberkati secara khusus sektor Betel, keluarga Bapak Denny Sahuleka, keluarga Devi Demon Willem Karwal, keluarga Bapak AJ Parinusa, keluarga Bapak Joko Sulistyo, keluarga Ibu Dona Silitonga Saragi, dan keluarga Bapak Ebenezer Waru. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa untuk sektor Bethesda, Ibu Nuryati Fude. Kami berdoa juga untuk sektor Peniel, Oma Kosio Haspers, Ibu Tiorodiani Dewata Opir, Ibu sektor Yeriko, Ibu Maria Magdalena Nikiulu, Bapak Edward Risi, Bapak Yesi Dani Huai, dan Ibu Yomima Tenu Pasanea. Tuhan, jamahan kasih-Mu, jamahan tangan kuasa-Mu yang ajaib akan mengembalikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Hendrik Yafet Lahama, keluarga Bapak John Ford Kennedy Sihombing. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk saudara Sharon Esther Kirana Harlim, anak Jessica Samuela Engko, Bapak Philips Immanuel Simorangkir, saudari Edith Suasani Zebua, saudara Marco Manuel Panjaitan, Bapak Hermes Elwarin, Ibu Sondang Aritonang, dan anak Jesslyn Fait Priambodo. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami yang bertambah usia, bertambah hikmat dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, baik para diakan, penatua, dan kami para pendeta. Berkati seluruh pelayanan dan keluarga serta karya kerja kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga di pagi hari ini untuk para pendeta emeritus dan pendeta gereja saudara yang ada di jemaat-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa juga untuk vikaris dalam masa vikariatnya, beri kesehatan yang baik baginya. Kami berdoa juga untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, dan koster serta keamanan.
Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami dalam pelayanan dan karya kerja mereka semua. Diberkatilah dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang penuh dengan pergumulan baik keluarga, pribadi, baik dalam pekerjaan, perekonomian, Tuhan hadir dan memberi mereka semua kekuatan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga ya Bapa di surga, untuk SMP Triguna, Tuhan memberkati baik anak murid, baik para guru dan kepala sekolah, bahkan pengurus yayasan pendidikan Triguna. Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga rencana pelembagaan dalam proses berjalan. Tuhan persiapkan jemaat-Mu untuk mereka juga bisa mempersiapkan diri menuju pada pelembagaan. Biarlah semua itu berdasarkan rancangan Tuhan. Dan jikalau Tuhan berkenan, Tuhan memberkati semuanya. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.